Nah, wow, Halo kumaha Bapak. teh? Saya apa baru tahu. Istri saya nggak ngomong. Nggak tahu Apa? kayak. Iya, Sandi itu orang Bandung gitu ya. Saya orang Iya. Sukabumi. Oh iya, sama-sama Ya, Bandung. ya. Ya, Sekarang, bahaya nih sekarang, kalau ngomong orang Sunda, oh langsung keterusan nanti langsung orang Sunda. Iya, iya. ya Oke, Pak. saya Apa akan kabar off-kan. Bapak? Ya, Baik, baik, ah nuhun. ya, Saya akan off-kan dulu komentarnya, ya, biar wajahnya bisa kelihatan gitu ya. Eh, ya, Bu ya, Sandi ya. udah berapa tahun di Finland? Saya datang ke Finlandia tahun 2009 Pak. Waduh, Ya, 11 tahun. 11 Anak tahun. berapa? Satu aja. Ya, anak saya hari ini pergi ke sekolah. Kemarin-kemarin Hmm, sebelumnya saya ngajarin dia di rumah gitu, karena ya sekolah masih tutup ya karena pandemi corona ini, ya begitu. Jadi kebetulan suami saya orang Finland, Pak. Oh, jadi Ya, anak lebih kepada Bandung apa lebih kepada Finland nih? kayaknya Boleh-boleh. lebih ke kayaknya lebih ke Finland deh, Pak. Oke, oke. Keren, Cowok, keren, ya, keren, keren. ya, ya, Oke, Bu Sandi. Jadi ini adalah komunitas reseller itu komunitas travel gitu ya. ya, ya, Banyak teman-teman travel di sana dan ya. biasanya adalah pagi saya bikinnya 8.50. Tapi khusus karena ini Finland, ini aja jam berapanya di sana? Jam 12.30 Pak. Kita beda 4 jam. 12.30 ya, iya. Ya, ya. Karena saya mulai dari jam 1, jam 2, jam 3. Nah, ini jam 4.30. Tadi saya istirahat sebentar. Iya, Capek istirahat 3 kali, dong. iya. Nanti setelah ini masih ada 2 kali lagi. Aduh, ya, medley, Iya. full day. Ya, Resep, resep. Ini udah ya. 5 minggu kelima. Wow, oke. Ya, lumayan sih Iya, Pak ya. Sambil iya. nunggu buka puasa gitu kan. Ah, Yang iya lain. ngabuburit, Iya, ngabuburit. Iya, iya. ya. Oke, sok mangga diperkenalkan dan sekaligus kita rolling. Yes. Oke. Ya, kita live nih ya Pak. Ya, Ya, oke. live, live. Ya, ya. Oke Pak, selamat sore buat Bapak Anton. Terima kasih sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber di program Bapak ini. I really appreciate that. It's a pleasure for me. Juga selamat sore buat para viewers dan selamat menjalankan ibadah puasa buat mereka yang menjalankan. Nah, ngomong-ngomong soal puasa nih Pak, di Finlandia kita puasanya panjang banget. Jadi ya, jadi kita mulai puasa jam 2.30 pagi dan baru bukanya itu deket-deket mau ke jam 10 malam. Jadi kira-kira 20 sampai 21 jam durasinya. Waduh, waduh. Iya. Iya, karena kan ini udah memasuki musim semi, jadi apa siang harinya itu lebih panjang. Jadi matahari baru terbenam mau deket-deket ke jam 10 malam gitu. Ya. Oke, oke. Ya, tapi bagi mereka yang belum biasa atau nggak kuat gitu ya, mereka bisa ngikutin waktu buka puasanya Turki atau Arab Saudi. Jadi agak lebih ringan lah gitu. Ya, Saya bisa ngebayangin gitu ya. Kemarin itu ya, kan saya sama Ibu Rita ke apa namanya? Greenland, ke ya. Greenland. Iya, jam 2.30 sunset. Nggak masuk. Naik Hmm, lagi. Iya, nggak ada iya, yang nggak gelap. iya. Kumaha Itu nih saat puasa. summer. Iya, untungnya sih belum pernah puasanya pas jatuh saat itu yang mataharinya bersinar hampir 24 jam. Tapi memang matahari bersinar 24 jam itu memang ada di sini. Jadi saat bulan Oh, Juli, Agustus, ya. Jadi memang kondisi di Finlandia ini unik sekali, ya. Ya. oke. Jadi, Yuk, kita cerita ini udah kangen. Ini spesial. ya Pak. Kemarin itu temen dari SMA, SMK Ya, pariwisata. ya. Iya, dan temen dari Sukabumi. Nah, dia Hmm, dia married juga sama orang Sweden. hmm, Sweden, hmm, hmm. Sweden sama Finland itu kan bersebelahan. Sebelahan, ya. Tapi persoalan corona beda Pak, beda pisan. Beda, beda Kalau pisan. iya beda pisan, sorry sorry, ke bawa-bawa itu. Ya. Kenapa corona kalau di Finland agak keras, sedangkan di Sweden sangat loose? Ya,
Jadi gini Pak, kalau di Finlandia itu kita punya kebijakan sendiri. Saya baca kemarin ya di berita, ya awal-awal kenapa Swedia tidak mengadakan lockdown. Ya, menurut alasannya sih pertama mereka trust kepada rakyatnya bahwa mereka tahu kapan mereka mesti keluar, misalnya grup-grup yang beresiko tinggi, orang-orang tua, atau mereka yang memang rentan terhadap virus atau penyakit, ya mereka disarankan atau ditekankan untuk stay at home. Dan kalau yang takut atau khawatir untuk keluar harus memakai masker. Dan juga mereka katanya tidak ada konstitusi di parlemen mereka untuk membuat suatu undang-undang kalau negaranya itu di-setup menjadi dalam keadaan darurat. Jadi nggak ada gitu loh keputusan dari parlemen untuk itu, karena untuk memutuskan suatu negara untuk lockdown itu harus ada undang-undangnya gitu, dibuat di parlemennya. Nah parlemennya ini mungkin ragu-ragu untuk membuat itu karena pertimbangan ya ekonominya bisa lumpuh, dan memang Swedia itu salah satu negara industrial terbesar di dunia gitu ya. Ya untuk Finlandia sendiri ya memang pemerintahnya itu kemarin kerjanya banyak sekali. Sabtu Minggu mereka kerja, mereka bikin undang-undang baru untuk pelaksanaan lockdown ini. Ya. Tapi gimana di sana? Apa lockdown-nya itu seperti apa kalau di Finland? Ya, jadi kebetulan nih mulai tanggal 14 Mei, sekolah-sekolah, restoran, dan fasilitas umum yang utama itu akan mulai dibuka. Iya, akhirnya. Ya, soalnya kita juga udah pada gerah gitu Pak ya, maksudnya udah nggak betah, apalagi sekarang udah masuk musim semi, udaranya udah bagus, udah anget, kita tuh pengen buru-buru keluar menikmati sinar matahari. Secara di sini kan musim panasnya itu pendek sekali ya Pak, cuman 3 bulan, Juni, Juli, Agustus gitu. Ya, seperti itu. Jadi mulai bertahap kita dibuka semua fasilitas umum. Cuman untuk kumpul-kumpul gitu tidak boleh dari 50 orang, tetap ada restriksinya gitu. Dan sebetulnya dampak corona ini ya cukup besar juga Pak. Di Finlandia terdapat sekitar 5.800-an confirmed case ya yang terinfeksi, yang meninggal 260-an. Jadi lumayan tinggi juga, tapi belakangan ini jumlah terinfeksinya itu mulai menurun, tidak sepesat saat bulan Maret dan April gitu. Ya, lumayan, nggak apa-apa kalau segitu mah, iya. Tapi penduduk Finland berapa orang? Sedikit, Pak. Iya, iya. Jadi di Finlandia ini kita ada sekitar 5,5 juta jiwa saja Pak populasinya. Ya, ya, luas negaranya juga nggak luas, sekitar 340.000 kilometer persegi. Sumatera masih lebih besar dari Finlandia, ya. Ya, ya. Ini penduduknya juga mungkin lebih banyak sedikit dari Bandung. Ya, ya sedikit. Kalau Bandung sama Jawa Barat udah 50-an juta gitu ya. Ya, Oke, ya, cerita dong tentang turismenya gimana sih sekarang jadinya? Ya, oke. Jadi dampak corona terhadap pariwisata di Finlandia cukup besar ya Pak ya. Jadi di sini ada ribuan perusahaan penyedia pariwisata dan ratusan ribu pekerja di dunia pariwisata juga yang kena dampaknya. Ya otomatis ya kita nggak ada job Pak, semuanya freezing nih. Dan kemarin sempat dilakukan research bahwa pariwisata Finlandia menurun omsetnya dari wisatawan internasional sendiri sebesar 10 miliar euro. Omsetnya turun tahun ini. Dan tahun ini ya otomatis ya kita mengalami kelumpuhan ekonomi, tapi mungkin yang lebih diuntungkan itu para penyedia pariwisata lokal, karena nanti kan sebentar lagi ada summer holiday. Summer holiday, nah ini orang-orang pada liburan, mereka kebanyakan akan menginap di summer cottage di countryside. Nah jadi penyedia usaha summer cottage akan lebih diuntungkan lah gitu. Tapi tetap border internasional, border negara tetap ditutup Pak, kecuali untuk yang betul-betul esensial dan mungkin warga Finlandia yang mau pulang nanti saat summer holiday gitu.
Ya. Kalau dari Finland ke Swedia, Sweden itu kan perbatasan, Ya. nggak boleh cross. Boleh, tapi harus alasannya itu betul-betul penting gitu. Yang non-essential travel seperti hanya untuk wisata ya nggak boleh gitu. Ya, ya. Jadi ini nih Finlandia. Nah, seperti ini bentuknya. Ada 6 provinsi. Ya, jadi di sebelah kiri di sini Swedia, di sebelah kanannya Rusia. Ya, jadi kita di tengah-tengah. Ya, jadi Finlandia ini salah satu negara Nordik di Eropa Utara, ya. Dan ya negara yang terkenal katanya paling makmur, paling bahagia gitu ya Pak ya. Nanti mungkin saya bisa jelasin di sini mengenai hal itu nanti ya. Iya, benar nggak sih happiness index kalau di Sweden turun happiness indexnya. Kalau di Finland gimana? Ya, kebetulan menurut survei terakhir, jadi Finlandia ini mendapatkan tadi ya predikat sebagai negara terbahagia di dunia tahun 2018 dan 2019. Jadi survei ini dilakukan oleh suatu organisasi atau institusi internasional yang banyak bekerja sama dengan PBB, dengan organisasi yang bertaraf dunia gitu ya. Mereka memang ingin meneliti negara mana yang paling bahagia. Ya, ini nama organisasinya Gallup yang berlokasi di USA. Nah, mereka ini punya kriteria tertentu untuk memberikan predikat suatu negara terbahagia gitu ya. Dan survei ini memang bukan survei sembarangan. Ada apanya ya, ada risetnya, orang-orang yang terlibat di situ, orang-orang expert, analis, researchers. Ya, jadi untuk happiness sendiri, ya mungkin kategori dasarnya kita bisa tentukan yang pertama dari GDP negara tersebut per kapitanya, di mana Finland GDP-nya itu 42.000 sampai 45.000 US dollar per kapita. Jadi memang daya belinya tinggi sekali, gitu, ya Pak. Terus yang kedua itu healthy life expectancy, di sini tinggi sekali. Jadi orang-orangnya sehat. Nanti mungkin saya bisa uraikan. Lalu yang ketiga, freedom to make life choices. Jadi ini kebebasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Makanya kita bahagia. Setiap orang bisa menentukan hidupnya ingin seperti apa, create sendiri gitu. Banyak pilihan hidup gitu di sini. Ya, dan yang keempat ada generosity. Jadi bagaimana pemerintah melindungi rakyatnya, sangat generous mengenai social security-nya gitu ya. Lalu yang kelima ada absence of corruption. Jadi negara ini memang almost no corruption. Boleh dibilang nggak ada korupsi gitu. Ya, dari situ Pak. Ya. Kalau gitu nanti saya boleh impor lebih banyak orang Indonesia ke sana. Ya. Ya. Mesti belajar ya. Oke, ini ada hal yang menarik mengenai happiness index. Ya. Happiness index di dunia itu kan yang salah satu yang tertinggi adalah Finland. Dulu Sweden juga termasuk, Denmark juga dulu termasuk, ya Norway juga, dan Bhutan ya, saya pernah dengar. Ya, nah yang menarik adalah tentang Bhutan. Bhutan ini sebenarnya negaranya negara dalam tanda petik negara miskin. Tetapi pemerintahnya itu menyediakan semua. Jadi yang namanya rumah semua sama sawah, pertanian semua sama luasnya dan lain sebagainya. Itu semua oke gitu ya. Pariwisata ke sana itu 1 tahun itu cuma dibatasi 3.000 aja. Dan setiap malam kalau kita nginep 2 malam atau 3 malam gitu ya, itu kena ada namanya government tax. Government tax itu 75 US dollar per orang untuk education dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah itu sebelum televisi masuk. Begitu televisi masuk, happiness index-nya turun. Ya. Mungkin saya juga apa? Ya mungkin ya kebahagiaan kan bagi setiap orang berbeda mungkin ya Pak ya. Tapi kalau di Finlandia sendiri itu mereka lebih ke inner peace. Jadi kalau kita lihat cara hidup orang Finlandia itu sangat sederhana. Jadi mereka tidak punya ambisi
pengen jadi super rich gitu atau prosperity yang bener-bener wah gitu ya, kayak di Amerika ya Pak ya, selebritis wah gitu ya, rumahnya, mobilnya keren-keren. Nah di sini tuh enggak gitu. Apalagi dengan adanya sistem pajak yang semakin kita earn banyak, pajaknya juga semakin tinggi. Jadi gap antara miskin kaya itu hampir nggak kelihatan gitu. Terus ya mentality juga kali ya Pak ya. Jadi orang sini mungkin lebih ke solitude, quietness, ya lebih ke innernya gitu, ya bahagia. Saya pernah baca salah satunya adalah sekolah di Finland itu nggak ada ulangan. Iya betul. Benar ya? Jadi gini Pak, banyak artikel-artikel di Indonesia yang sebetulnya misinformed. Jadi katanya nggak ada PR. Terus apalagi lah gitu ya, pas ini nggak bener nih gitu kan. PR tetap ada, tapi nggak sebanyak di Indonesia. Anak-anak sampai stres gitu ya. Zaman saya dulu 10 halaman gitu, gitu ya. Di sini tuh cuma 5 soal gitu, seperti itu. Ya, lalu tes itu ada, jadi hanya 1 kali dari di SMA saat mau masuk ke universitas, itu aja. Ya, jadi memang kalau kita bicara soal sistem pendidikan terbaik ya di dunia, itu memang di Finlandia, menurut survei juga, itu karena memang ada alasannya dari segi filosofinya dan metodenya gitu Pak, yang bikin ya Finland nomor 1 juara gitu. Ya. Oke. Dari sisi pariwisata, kalau lihat seperti begini, saya berandai-andai ya. Hari ini ada keluar peraturan baru bahwa pemerintah pusat di Indonesia mengatakan bahwa akan mempermudah warga negara yang berumur 45 tahun. Jadi kalau umurnya di bawah 45 tahun, boleh kerja, boleh buka kantor, dan lain sebagainya. Karena terlalu banyak yang di PHK juga ya. Nggak ada penghasilan segala macam ya, mau nggak mau gitu ya. Nah, ini akan menjadikan sesuatu yang menyulitkan sebenarnya. Nah, kalau dilihat lagi, Mei mungkin naik, Juni mungkin turun, Juli mungkin buka. Indonesia baru pariwisatanya baru domestik dulu yang jalan. Perjalanan dinas, corporate travel sekarang sudah jalan, tapi masih dikontrol gitu ya. Nah, kalau saya nggak ngebayangin kapan kita bisa ke Finland gitu ya. Iya Pak. Kita juga ya tour guides, penyedia pariwisata, ya betul-betul merasakan dampaknya gitu. Hotel-hotel juga ya dalam segi okupansi kamar mereka mengalami kerugian 60-70% omsetnya tahun ini. Dan ya memang banyak servis-servis yang ditutup. Banyak hotel juga yang sementara tidak terima tamu, dan menurut prediksi, jadi ya pemerintah Finland udah terus banyak melakukan research, katanya kondisi ini bisa berlangsung setidaknya sampai musim gugur nanti September, terus seperti ini. Walaupun kita agak longgar, tapi ya cuman yang sifatnya domestik aja gitu Pak, jadi yang internasional belum berani. Dan atas ya. Padahal di awal-awal corona ini kan Norway, Finland, Sweden, Denmark open, masih turis masih ke sana kan, turis dari China, dari mana aja masih oke gitu ya. Waktu kemarin terakhir saya ada host grup awal Maret masih Pak. Masih iya. Iya masih. Nah sejak itu tanggal 2 kalau nggak salah, sejak itu udah kita mulai lockdown. Jadi betul-betul strict ya. Oke. Kalau kita sekarang anggap ya nggak ada apa-apa gitu ya. Orang turis Indonesia ini kalau ke Finland itu senangnya kemana aja sih? Ya, jadi saya bekerja sebagai local tour guide itu hampir 4 tahun Pak. Main customer saya dari Indonesia, tapi saya juga in English speaking guide juga gitu ya. Nah, kalau untuk orang Indonesia, mungkin saya bisa bilang ya, karena kan saya bekerja sama dengan tour
operator di Indonesia. Jadi kadang ya saya dalam hal ini ngikutin aja gitu ya program itinerary mereka bagaimana ya saya jalanin. Tapi ada beberapa grup yang punya segmen atau interest khusus gitu. Jadi saya juga grup yang biasa itu saya lihat karakternya bagaimana grup ini. Kebanyakan apakah mereka memang cuma mau foto atau shopping, ya udah saya kasih yang ringan-ringan aja gitu ya, material guidingnya gitu. Tapi ada pernah satu grup mereka arsitek gitu, jadi ya saya tekankan di tour soal arsitektur di Helsinki gitu, karena di Helsinki juga banyak sebetulnya tema-tema yang bisa dijual, ada tema arsitektur. Ada yang suka misalnya hal-hal supernatural. Di Helsinki juga banyak gedung-gedung yang haunted. Ya, ada turnya. Ada turnya. Iya, jadi ya haunted houses tour gitu. Jadi kita ajak ke tempat-tempat, dulunya ini ada kejadian apa. Biasalah urban legend, turun-temurun. Di sini juga ada, banyak yang percaya. Iya. Iya. Oke, jadi biasanya adalah ke kota mana aja kalau turis Indonesia ini yang normal aja? Ya. Helsinki. Ya, Helsinki itu udah pasti karena ini gate-nya untuk ke Finlandia ya Pak ya. Biasanya grup bisa datang dari Rusia melalui train, kereta, itu sekitar 4 jam dari Saint Petersburg, Rusia, itu ke Helsinki. Atau terbang langsung dari Eropa. Nah, yang terbang langsung dari Eropa ini kadang kalau naik Finnair itu nyampainya tuh jam 6 pagi dan itu hari pertama. Nah di situ kadang saya harus pinter-pinter gimana biar mereka tuh nggak shock, apalagi pas datang wah langsung -10, -15 gitu ya. Udah mah tidur nggak nyenyak di pesawat gitu, terus pas datang dingin capek. Nah itu ya kita tour leader dan guide pinter-pinternya lah create atmosfer yang nyaman, yang enak gitu ya buat grup kita gitu. Nah, dari Helsinki, biasanya sih Pak, kalau yang cuman 1 hari itu standar half day tour aja. Jadi, pagi misalnya jam 9, beres jam 12 makan di restoran, setelah itu acara bebas, sorenya lanjut ke Sweden dengan memakai cruise, ya seperti itu. Siljalan. Ya, tapi kalau yang lebih dari 1 hari misalnya bisa ditaruh di situ. Kalau yang masih mau deket ke Old Town of Porvoo, itu indah sekali. Itu Old Town cuman 45 menit dari Helsinki, bisa ditambahkan. Atau Suomenlinna, itu Finnish Fortress, itu juga masih di dalam wilayah kota Helsinki. Mana ya saya cari gambarnya. Ya seperti itu. Jadi Helsinki yang pertama, yang kedua, yang favorit itu memang Lapland di Finlandia Utara. Ya Lapland ini biasanya rame, yaitu pas winter karena mau ketemu ya Santa Claus, mau winter excursion, iya, ya ini Rovaniemi. Ya. Lihat aurora, ya. Aurora begitu. Enggak ya. Di foto. Iya. Di foto bisa, tapi aslinya saya pernah di sana sampai 3 minggu, keliling-keliling segala macam, Norway, Finland, terus ke Iceland, pakai kasat mata nggak kelihatan. Iya, itu kadang-kadang tergantung hoki juga sih Pak. Tapi yang betul-betul kontras itu betul-betul jelas banget. Itu sampai dancing. Ada juga. Iya, kemarin kebetulan, ya ada grup yang padahal baru tiba, udah langsung dapat depan hotel, gitu loh. Wah, ini katanya betul keajaiban alam, gitu. Ya. Oke. Nah, kalau tadi kan kebanyakan kan Helsinki aja, jarang keluar kemana-mana kan jarang ya. Padahal kan itu rute yang sekarang masuk ke Skandinavia itu kan, saya masih ingat kalau dulu itu artinya tahun 90-an, 90 awal, malahan 80-an, itu masih turnya itu antara Sweden, Denmark, Finland, Norway, itu Skandinavia bener-bener satu tour sendiri gitu. Kalau sekarang kan di paket
Rusia, Skandinavia gitu kan, makanya pendek-pendek bikinnya. Ke Finland cuma ke Helsinki aja, nanti kalau ke Sweden cuma ke Stockholm aja gitu ya, ke Oslo sebentar gitu kan, ke Copenhagen malahan mungkin dilewatin misalnya ya. Nah ini karena makin hari makin makin apa ya, traveling pattern-nya itu masih sedikit. Nah by the way sekarang kalau dengan tadi kan English speaking artinya dari negara lain juga ya, kebanyakan dari negara mana? Ya, misalnya dari Thailand, Vietnam itu lumayan banyak sekali. Karena ya perekonomian di sana lagi booming gitu ya Pak ya. Ya banyak orang yang sejahtera mendadak ya. Itu India. Kalau ke Finlandnya kemana aja? Berapa hari? Ya, kalau Vietnam memang mereka budgetnya rata-rata tinggi sih Pak. Jadi mereka bisa keliling, bisa ke Central Finland. Jadi selain mereka menikmati tour yang bersifat architectural city gitu, mereka juga experience hal-hal yang lebih nature, lebih the real of Finland gitu loh, yang betul-betul merasakan aslinya Finlandia. Misalnya mereka diajak ke tempat-tempat seperti ini. Iya. Kalau di Norway ini punya fjord, kalau kita seperti Raja Ampat. Ya, kalau kita punya hutan dan pulau dan danau yang betul-betul bersih. Jadi Finlandia ini terkenal the purest nature gitu, yang masih asli sejak ya waktu zaman es meleleh dulu gitu ya. Terus aktivitinya juga banyak. Kita bisa ada seal hunting. Ini seal, ya anjing. Jadi anjing ini laut. Anjing laut. Jadi dulu dari sekitar 12 ribuan tahun lalu, kelompok anjing laut ini terjebak di perairan Finland, di danau Finland, beku. Jadi mereka beradaptasi terhadap air tawar. Sebetulnya aslinya kan nggak bisa Pak, mereka hidup di laut yang asin gitu. Jadi sisil ini satu-satunya di dunia yang hidup di air tawar, dan ini hanya ada di Finlandia. Ya, jumlahnya cuma 300-an ekor aja. Sedikit. Langka ya. Kita bisa lihat mereka gitu. Apalagi musim spring udah pada keluar gitu. Jadi nonton mereka lah gitu. Bagus sekali. Ya. Oke, ini menarik dalam turis yang paling banyak datang ke Finland dari negara mana? Dari Asia. Ya. Kalau secara internasional yang pertama itu Rusia, negara tetangga kita. Ya, mereka juga daya belinya tinggi. Kalau turis Eropa justru boleh dibilang nggak pernah belanja. Kayak turis Jerman, Perancis tuh nggak belanja gitu ya. Itu Jerman nomor 2. Nah, yang ketiga tentu saja turis dari Cina. Ya itu udah lampak megang lah pokoknya turis dari China. Jadi ya pasti yang lain-lain juga sama di Eropa ya, di toko-toko branded udah banyak sekarang salesperson Chinese speaking gitu ya untuk mengakomodasi mereka. Lalu dari Jepang. Indonesia Jepang masih banyak. Singapura gimana? Nah, Singapura itu nggak bergrup-grup gitu, Pak. Singapura, Malaysia jarang yang bergrup. Mereka lebih ke independent traveler, FIT, yang lebih ya mandiri gitulah, ya nggak pakai tour leader gitu. Ya. Dan tour grup Indonesia, jalan sendiri. Iya, berdua gitu atau ya sekeluarga. Saya lihat gitu, nggak pakai tour leader. Kadang yang nyetir ada banyak. Mereka explore dari bawah ke atas terus. Ya, seperti itu. Turis Indonesia juga setiap tahunnya mengalami banyak peningkatan sih, Pak. Nah, harusnya Mei ini nih pas lagi rame-ramenya kita ya, Pak, grup lebaran. Tapi ya, gitu ya. Sehari bisa ada 5 grup Indonesia tahun lalu. Jadi ketemu gitu, hari ini ada 5 nih, yang di sini, Helsinki, ya gitu. Ya, tahun ini enggak. Gitu. Ya, bahasa Indonesia ada berapa di sana? Yang license saya sendiri, Pak. Jadi di sini untuk menjadi tour guide itu harus sekolah 2 tahun dulu. Jadi sekolahnya, ya, jadi semuanya di sini
semua profesi itu harus bersertifikasi, harus ada finish standard certificate qualification. Jadi ya yang otodidak tentu saja ada gitu ya, tapi ya beda lah gitu ya, maksudnya kalau saya sendiri ya harus gitu belajar ya Pak ya. Ini juga saya terus belajar, terus menggali gitu kan, karena ya perubahannya cepat sekali ya Pak ya, dunia pariwisata, dan saya harus prepare gitu, tiap orang bertanya apa saya harus bisa jawab gitu kan, gitu. Terus ya 2 tahun terus kita ada evaluasi. Saya sendiri juga tergabung dalam asosiasi tour guide di Finlandia untuk terus update ya gitu Pak. Oke. Makanan khas Finlandia itu apa? Nah, makanan khas Finlandia yang pertama ini ada fotonya. Ya, ini cinnamon bun. Ya. Oh, oke. Ya, Di ya. Indonesia juga banyak kan. Ya, ini cinnamon bun. Ya. Okay. Ya, ini biasanya kalau musim dingin gitu, winter, kita pasti naro di segala minuman atau di kue-kue gitu sedikit rempah-rempah seperti cinnamon atau jahe gitu, karena dingin gitu ya. Terus ya ini ada karyalan piraka, jadi pie yang terbuat dari rye bread, di tengahnya ditaro bubur begitu, dan pakai mentega di atasnya. Juga ya bermacam-macam pie yang terbuat dari berries ya. Lalu kalau daging ya kita ada salmon soup, itu enak banget. Terus ya ada karyalan paisti, itu jadi stew daging sapi yang slow bake di oven, jadi empuk sekali. Kalau di kita kayak bistik gitulah gitu. Ya, itu salah satunya. Kangen sama combro nggak? Iya dong. Saya sih kangen batagor. Oh, batagor. Ya, kadang-kadang aduh bikin dulu lah, maksa gitu. Yang penting rasanya sama, rupanya mah ya gimana nanti. Ya. Di Helsinki ada restoran Indonesia? Restoran Indonesia ada satu, tapi ya kapasitasnya kecil, nggak bisa buat grup. Yang take away aja atau yang di food court seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau buat grup Indonesia belum bisa. Oke. Kalau grup Indonesia datang ke Finland, shoppingnya oleh-oleh atau shopping apa sih biasanya mereka di sana? Ya, kalau di Helsinki tentu saja kita ada toko-toko branded banyak, dan setiap tahun bertambah terus ya variasinya. Kalau untuk khasnya dari Finlandia mungkin yang lebih ke handcraft, misalnya yang terbuat dari tanduk reindeer, tulang reindeer, misalnya seperti peralatan buat di dapur dari tanduk reindeer, dibuat pisau atau dibuat ya macam-macam alat buat pembuka botol gitu. Jadi gagangnya dari tanduk reindeer atau dari tulang reindeer atau bulu reindeer buat dekorasi rumah gitu, buat dijadikan karpet atau ya hiasan di sofa seperti itu. Kalau di Jakarta mah bulukan ya kayak begitu. Iya. Banyak debu juga. Iya, banyak debu. Ya, mungkin kurang cocok kalau di negara tropis. Iya. Kalau Skandinavia itu kan ada 4 ya. Kalau Viking itu Denmark. Ya, jadi Viking itu dari wilayah Norway sama Denmark. Awalnya dari situ. Finlandia sendiri bukan negara Viking, tapi memang pernah disinggahi oleh ya para Viking di sini. Tapi saat itu karena Finlandia ini nggak asik ya, jadi karena banyak sekali rawa-rawa, terus jumlah orangnya juga kalau mau dijadikan budak terlalu sedikit gitu. Jadi mereka balik lagi, males gitu. Jadi peninggalan Viking itu nggak terlalu banyak lah. Tapi pernah ada waktu ada penggalian gitu ya, yang arkeologi. Oh ini bekas Viking dulu di sini kuburannya. Karena kalau mereka dikubur itu selalu disertakan senjata mereka, pedang atau alat perang mereka di sampingnya gitu. Ya. Jadi dari sisi sejarah Finland itu apa dong yang bikin dia bisa jadi maju kayak sekarang? Ya, jadi Finlandia itu pernah menjadi bagian dari negara Swedia dari tahun 1200 Pak, selama 600 tahun. Nah, sebelum Swedia datang, Finlandia
itu punya native people sendiri. Sejak zaman es mencair 12.000 tahun lalu, orang-orang ini datang dari daratan Rusia atas dan dari Eropa Selatan ke sini, dan kita menyebut mereka adalah suku bangsa Sami. Sampai sekarang masih ada. Jadi ini satu-satunya indigenous people di Eropa. Jadi seperti orang Indianya di Amerika. Dan mereka punya kepercayaan paganisme. Jadi mereka percaya bermacam-macam Tuhan. Misalnya God of Thunder, God of Sea, God of Forest, seperti itu. Jadi seperti itu. Dan jumlah mereka saat ini sedikit sekali. Jadi mereka terdesak pada saat bangsa Swedia masuk ke Finland. Ya. Dan untuk budaya sendiri, ya kalau dibandingkan Indonesia, ya Indonesia tuh kaya banget budayanya ya Pak ya, suku bangsanya banyak, dalam segi kerajinan tangan juga macam-macam. Kalau di sini ya itu aja, mungkin dari menggunakan elemen-elemen alam, kayu seperti itu, atau dari ya binatang gitu. Jadi kalau untuk budaya ya kita yang masih bertahan itu, yang masih ada ya misalnya Old Town yang berasal dari tahun 1500 atau castle-castle dari 1500-an juga. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti nih udah buka lagi gitu ya, ini kasih ide gitu ke teman-teman travel. Teman-teman travel ini sebenarnya lucu. Saya dulu waktu tahun 80-an di Viator, saya bagian Asia. Ada yang bagian Eropa gitu ya. Jadi setelah saya keluar pun bagian Asianya itu tetap aja ngikutin apa yang saya bikin gitu ya. Jadi kadang-kadang pergantiannya itu sama sekali tidak yang lain juga nggak ngeganti, ya udah kita bikin sama aja. Ini kurang kreatif. Betul, nah, Pak. Ya. Menurut Sandi kira-kira kalau nanti bikin lagi gitu ya, supaya teman-teman nih pada kasih ide gitu, kemana nih? Ya, sebetulnya saya orang yang sangat passionate terhadap tourism Finland. Jadi saya berharap orang Indonesia bisa melihat lebih banyak hal-hal dan tempat-tempat yang indah-indah di Finlandia selain Helsinki dan Lapland gitu ya. Jadi kalau kita ke center Finland itu banyak sekali sebetulnya yang dilihat. Jadi ya tadi yang the purest nature in Finland yang berupa danau, laut, dan hutan-hutan pinus. Di situ kita bisa cruise gitu, keliling-keliling. Kalau di Norway kan ada fjord cruise. Kita juga bisa cruise seperti itu dengan melihat tadi pulau-pulau dan hutan yang dilewatin gitu ya. Dan nggak ada beruang. Kita ada aktivitas di situ. Bear hunting, bear watching. Oh, bear hunting. Bearnya. Nggak hunting sih. Jadi bear watching. Sekarang nih mulai pada bangun nih Pak. Karena selama winter mereka tidur. Jadi mereka harus makan kenyang dulu, tidur. Ini bulan Mei mulai pada bangun nih gitu kan. Nah ini sebetulnya saat yang tepat untuk melihat mereka. Nah ini brown bear. Waduh, berapa meter itu tingginya? Bisa 3 meter lebih. Oh iya. Beratnya gimana? 300 kilo. Bahaya atuh, bahaya. Ya, sebetulnya enggak Pak. Kita mereka itu sebetulnya takut sama manusia gitu ya. Jadi kita bisa watch mereka dari jarak tertentu, ngeliatin aktivitas mereka gitu ya. Mereka bukan liar yang nyerang manusia sih. Ya, ini mungkin beruang-beruang yang memang khusus buat turis-turis nonton gitu ya. Kalau yang betul-betul di pedalaman ya tentu saja beda lah, mereka liar. Jadi brown bear ini beruang nasional Finlandia. Iya, jadi kalau binatang nasional Finlandia itu apa? Ya, ini brown bear. Dan orang Finlandia percaya brown bear ini sakral. Jadi brown bear ini bisa menjadi reinkarnasi nenek moyang mereka. Jadi nenek moyang mereka bereinkarnasi menjadi brown bear. Ya, dan mereka percaya brown bear ini katanya kesayangan dewa hutan. Jadi dulu waktu orang Finland
berburu beruang itu nggak sembarangan. Yang bisa nembak atau yang memanah beruang itu hanya seorang perjaka yang harus berbaju bersih, mandi dulu ritual bersih, jadi nggak sembarangan gitu, karena ya sakral tadi, gitu. Terus kemana lagi? Berapa hari coba kira-kira? Nanti mesti dipikirin. Ini biar teman-teman ada ide. Finlandnya bisa lebih lama dikit gitu. Masa ketemu Sandi cuma pagi datang, malam berangkat gitu kan ya? Paling semalam nginep gitu ya? Iya, ya jadi kalau ke center Finland itu bisa ke Saima. Ya dalam hal ini saya sih cuman bisa kasih suggestion ya Pak ya. Selebihnya mungkin tergantung di bagian product development travel agent Jakarta atau tour operator sendiri. Nah itu center Finland itu bagus sekali. Jadi dari Helsinki itu cuman berkendara 3-4 jam udah sampai di satu kota yang kita bisa melihat keindahan danau tadi itu. Di situ ada aktivitas misalnya mancing atau boat cruising, hanya buat enjoy betul-betul pemandangan yang benar-benar ini gak ada pencemaran sama sekali. Tadi seal watching, terus fishing tadi udah, terus camping juga bisa gitu. Tapi mungkin kalau untuk grup besar ya nggak cocok sih Pak. Ya kalau grup kecil bisa. Ya. Grup kecil di situ ada nasi nggak? Ya di sini untuk makanan sebetulnya tidak ada kesulitan karena di sini juga ada banyak toko Asia yang menjual bahan makanan dari Asia dan ya ASEAN restoran juga banyak di mana-mana gitu. Ya, seperti itu. Tapi saya rasa patut mencoba makanan khas Finlandia sih, gitu. Ya. Salmon, saya mah senang salmon. Ya, ya. Di sini harga salmon, kalau saya lihat lebih murah ya dibanding di Indonesia. Iya loh Pak. Terus lebih segar ya udah pasti ya, lebih bagus gitu kualitasnya di sini. Saya just tip aja, just tip. Just tip. Ya. Lebih mahal ininya, naik pesawatnya lebih mahal. Iya, ongkosnya. Iya. Oke. Bu Sandi mau cerita apa lagi, silahkan. Ya, tadi soal mungkin ada yang penasaran soal bahagia itu di mananya gitu ya Pak ya. Kalau tadi yang sudah saya sebutkan mungkin orang Finlandia lebih cenderung ke inner peace, solitude, quietness. Jadi lebih ke tidak yang bersifat material gitu. Di sini sendiri cara hidup orang-orangnya itu sangat humble, sederhana, nggak bermewah-mewah gitu ya. Kadang pejabat aja tuh masih naik bis gitu. Saya sendiri kadang tiap pagi satu bis sama ketua partai, dia tiap hari kan pergi kerja ke parlemen gitu ya. Terus presiden juga ya itu hanya pekerjaan gitu. Presiden dia juga tetap melakukan pekerjaan rumah, dia benerin atap, dia nyurungin salju, ya ada beritanya, ya, dan ya mungkin bahagia di sini pertama dari segi tadi social security misalnya ya. Nah social security di sini memang bagus sekali sistemnya. Ya pertama yaitu tadi dari uang pajak gitu ya, kita oleh pemerintah dikelola lagi. Jadi walaupun di Finlandia memang pajaknya itu lebih tinggi, misalnya untuk contoh di Amerika. Jadi pajak untuk barang dan servis di Finlandia itu mulai dari 14 sampai 24%. Gitu. Di Amerika cuma 2 sampai 7% gitu pajaknya. Tapi ya kita boleh dibilang dengan senang hati bayar pajak segitu karena ya hasilnya kita rasakan kembali gitu. Jadi dengan adanya social security ini kita dapat support dari pemerintah, misalnya pendidikan gratis dari mulai SD sampai universitas. Jadi ini hal yang membuat setiap orang bisa menentukan nasibnya sendiri gitu loh. Jadi kalau di Indonesia mungkin banyak orang yang berbakat, yang pintar, tapi karena nggak ada biaya sekolah, karena kita harus bayar, ya akhirnya nasibnya nggak berubah gitu ya. Berapa generasi sama terus nasibnya. Nah kalau di sini setiap orang bisa menjadi apa yang dia mau gitu loh. Seperti itu yang melalui tadi jalannya pendidikan. Jadi di sini pun untuk para orang tua juga disupport banyak sekali. Kalau melahirkan nih perempuan,
biayanya gratis Pak, walaupun harus operasi. Dan si ibu otomatis dapat paid maternity leave selama 10 bulan. Jadi ya, jadi dia bisa ngambil libur 10 bulan aja pokoknya. Misalnya 1 bulan sebelum due date melahirkan. Nah, itu dia udah bisa di rumah, nggak kerja. Selama dia di rumah, itu dia masih tetap dapat ya maternity support benefit kurang lebih 700 sampai 800-an euro per bulan. Jadi lumayan. Jadi si ibu ini juga bisa extend dari 10 bulan itu sampai maksimal 3 tahun. Dia bisa nggak kerja gitu loh, karena ingin urus anak di rumah dengan tetap mendapatkan benefit. Jadi selama 3 tahun ini, ya dia tetap dapat tadi maternity support benefit. Tidak harus takut kehilangan pekerjaannya gitu loh. Ya, dan dia bisa bikin perjanjian sama tempat dia kerja, nanti saya balik lagi ya, misalnya 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi gitu. Dan si bapak juga dapat Pak 1 bulan. Ya, apa? Uang cuti. Apa itu si bapak? Uang menemani yang lahir. Iya. Karena ya pemerintah tahu banget punya anak di sini kan repot ya Pak. Jadi bapak juga harus bantu gitu. Seperti itu. Ya, terus Pak, ada benefit ya. Iya, kenapa Sandi anak ya. 1? Ya, gimana ya, Pak? Cukup lah 1. Keenakan kerja. Ya. Iya, Pak, terus ada unemployment benefit juga. Jadi, bagi mereka yang misalnya kena PHK atau tiba-tiba sakit, cacat fisik gitu ya, permanen. Mereka kan jadinya unemployed. Ya, mereka dapat unemployment benefit kurang lebih 700-an euro per bulan. Tapi ya di sini dengan uang segitu tuh pas banget sih. Jadi kalau bisa sih kerja gitu. Seperti itu. Saya mulai buka ini opsi untuk komentar gitu ya. Teman-teman silahkan. Pak Pria, nah Pak Pri ke Finland, Pak Pri bagus nih. Pak Pri ini fans berat di X Travel kemana-mana ikut terus ya. Silakan. Dari Depok. Iya. Ya, silakan yang mau bertanya, silakan mumpung ini ada Ibu Sandi gitu ya. Teteh Sandi. Ya. Dulu di Bandungnya sekolah apa? Saya D3 pariwisata, terus di Jakarta ya. Di mana? Zaman dulu Aktripa. Akademi Tari Payung. Iya. Iya, terus saya kerja di Jakarta, Pak, di perusahaan travel. Dan terakhir di GTA, Gulliver's Travel. Yang di gedung BRI dulu, zaman dulu. Oh, GTA Jakarta? Iya, di bagian operation. Iya, oke. Sekarang terus kan udah pecah. Iya, teman-teman saya dulu di GTA udah jadi bos semua, udah jadi manajer semua. Sekarang saya yang mental ke Eropa Utara. Yang penting happy, Iya. Ini menarik. Kita punya waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Teman-teman, Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Kalau Bu Sandi, yuk Sandi aja lah Pak. Ya, Sandi. Ya. Kan Sandi ngerti persis gitu ya, sekolah pariwisata, lalu di Jakarta juga pernah ke GTA, itu kan operator untuk Eropa gitu ya. Kira-kira selain masalah high cost di Skandinavia, ada hal yang lain nggak sih sebenarnya yang menghambat kenapa kita nggak bisa explore lebih jauh gitu di Skandinavia? Iya. Sebetulnya sih Skandinavia ini nggak ada masalah sama yang lainnya. Itu aja sih, mungkin kalau ingin explore semua Skandinavia atau satu negara Finlandia aja gitu dari bawah sampai atas, ya memang cost-nya tinggi. Jadi kadang ya satu grup terbentur budget gitu ya. Tapi untuk hal-hal masalah lainnya sih sebetulnya nggak ada Pak. Ini negara aman banget. Jadi nggak ada ceritanya kayak dijambret atau misalnya ada oknum-oknum nipu gitu ya di
tax refund office, misalnya ada permainan seperti itu, orang-orang sini jujur. Jadi nggak ada kejadian seperti itu. Ya, dan ya kalau kita bicara soal keamanan atau kriminalitas, ya pasti di semua negara ada. Dan saya bisa bilang di sini, kalaupun ada kejadian pencopetan itu pelakunya bukan orang Finland, tapi dari negara lain yang masuk, negara miskin biasanya. Ya, dia kesempatan lah, ini lagi rame turis gitu. Ya. Ini ada yang tanya, kalau tempat belanja di Finland selain apa nih, Camp Galleria, apa ada tempat belanja ikonik lainnya? Ya, sebetulnya kalau di Helsinki yang memang yang paling ikonik di Camp Galleria, karena di situ dan di area sekitar situ, di Esplanadin area itu memang tempatnya toko-toko yang menjual brand-brand dari Finlandia. Jadi seperti Marimekko, Iittala, Makia, nah itu semua daerah situ gitu loh. Dan ya memang desain fashion Finland juga sebetulnya terkenal. Dulunya banyak digemari oleh istri-istri Presiden Amerika, desain baju Finlandia, merek Marimekko itu, ya. Oke. Ini ada yang tanya. Ini ada yang tanya lagi, untuk summer destination mana selain South and North Finland? Terus ini ada tanya lagi, East Finland sama West lebih bagus mana? Jadi untuk summer ada yang nanya North dan South, ada yang nanya East and West gitu ya. Bentar, ada yang lagi nanya apa nih? Untuk lokal people-nya ramah seperti orang Indo atau orang Jepang nggak? Oh iya. Pelayan servis hotel begitu tulus dari hati, mantap. Ya, berarti udah nih pernah. Ya. Iya, silakan. Ya, untuk rute sendiri, kalau saya pribadi saya lebih suka danau dan hutan. Jadi kalau laut kan Helsinki juga laut udah punya gitu. Jadi Helsinki ini uniknya, walaupun ibu kota, kita dekat sekali dengan alam. Kita bisa ketemu laut, bisa ketemu hutan gitu. Jadi asri sekali ini kota gitu ya. Dan kalau mau, saya sarankan sih ke timur. Karena di timur itu kita menyebutnya itu Lakeland area yang terdapat di situ danau terbesar di Finlandia yang kayak di film-film atau di foto-foto kalau Bapak nge-Google di situ gitu loh. Yang tadi yang saya bilang bisa lihat seals, bisa tadi aktivitas. Dari situ naik terus ke atas sampai Rovaniemi gitu. Dari Rovaniemi sebetulnya bisa naik lagi ke Kakslautanen dan juga ke Kirkenes yang tempat kita berburu king crabs di situ tuh. Ya, jadi semakin ke atas kemungkinan untuk melihat aurora semakin bagus karena semakin atas ya, daya magnetiknya itu semakin kuat. Jadi seperti itu. Ya, bisa kalau misalnya FIT gitu bisa sewa mobil jadi berapa hari gitu ya. Ya, itu bisa. Apa aja bisa sih, Pak. Mau nginep di cabin gitu, di cottage kayu yang langsung danau, yang punya jacuzzi di luar, itu enak banget, bagus. Ya, danau pribadi, berenang di situ. Ya. Oke, nih Ibu Cindy Wijaya 83. Apakah makanan halal atau restoran sulit ditemukan di Finland? Ya, kalau untuk restoran halal, kita di Finlandia memang belum ada badan seperti MUI di Indonesia yang memberikan sertifikat yang mengesahkan ini restoran halal. Tapi di restoran itu ada beberapa yang memasang logo halal. Jadi ownernya itu memang Muslim gitu. Misalnya dari Timur Tengah gitu. Tapi sementara ini belum ada restoran yang punya kapasitas buat accommodate grup sih Pak. Paling 10 orang lah itu ruangannya, cukup 10 orang aja. Ya. Jadi kalau misalnya ada Muslim tour minta halal food, kumaha tuh? Ya, tapi saya ada satu restoran, Turkish restoran, dia nggak masang logo halal. Itu bisa buat 30 orang. Di situ ya makanan ya Middle Eastern. Untuk dagingnya kita tanya dulu. Kalau memang yang betul-betul strict halal kan dagingnya juga mesti yang beli di toko supplier daging halal gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau ownernya Muslim biasanya otomatis mereka nggak ada pork. Nggak pernah ada menu pork gitu. Ini ada yang mau nyetir nih.
Susah nggak Bu nyetirnya di sana? SIM-nya harus SIM internet. Nyetirnya Iya. nyetirnya kiri apa kanan? Ya, kalau di sini kita di Indonesia kan kiri, ya. Kiri kanan ya? Saya Kanan. lupa. Kanan. Nah, kalau di Kanan, sini kan? kiri. Ya. Iya. Kalau di sini kiri. Dan untuk SIM, nah itu orang Indonesia belum punya akses otomatis. Misalnya warga negara Finland sama Singapura tuh pakai SIM mereka udah bisa di sini diakuin, Pak. Indonesia yang nggak diakui SIM-nya. Jadi ya harus international driving license gitu. Atau ya memang sih enaknya driving sendiri ya. Oh, kapan aja bisa berhenti. Tapi ya kalau Aman bisa, tapi ya. Aman. aman. Oke. Ya udah ntar ngajak Bu Rita honeymoon ke sana Iya, dari bawah ke silahkan. atas. Iya. Terus Pak, ini ada pertanyaan di atas. Ya, ini local people kalau di ibu kota ya rata-rata mereka bisa bahasa Inggris, apalagi yang bergerak dalam bidang customer service atau tourism. Tapi ya kalau di desa-desa ya untuk bahasa ya mungkin nggak semuanya. Sama lah kayak di kita. Terus kalau untuk ramah gimana? Kalau bicara soal karakter orang Finlandia, ya orang Finlandia ini terkenal kalem gitu. Dia nggak emosional kayak orang Perancis atau Italia yang wah gitu. Seperti itu, ekspresif. Kalau orang sini tuh kalem gitu, lebih preserve gitu. Seperti itu. Kadang kita nganggapnya nggak sopan atau terlalu dingin, tapi nggak sih. Bukan maksudnya mereka gitu. Ya. Nah, ini ada yang bilang Bapak Priyata Kari Utama, ya katanya mesti bukan arsitek, tapi saya pengamat arsitektur di Finland. Unik. Iya, memang Pak. Jadi Helsinki sendiri pernah mendapat predikat sebagai desain city di tahun 2012 karena arsitekturnya itu ya indah sekali. Di sini semua kumpul, mau gaya Jugendstil itu Art Nouveau, mau gaya futuristik, mau gaya tahun berapa, 70-an semua ada di sini. Ya. Masih Ini ada yang dipelihara. nanya Tempere. Ya, Tampere. Tampere kan termasuk kota besar. Bagus sih. Jadi Tampere itu kota terbesar kedua setelah Helsinki, berjarak 2 jam saja. Jadi bisa pulang hari gitu. Tampere bagus. Di situ juga kita langsung bisa lihat pemandangan danau, hutan, ya, dan banyak juga di situ nilai sejarahnya. Ya.